Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siswa dan siswi SMP IT Hidayah yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah, dan juga para wali murid yang juga semoga diberikan curahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kedatangan tamu besar, tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat terhormat. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya, karena bulan Ramadan ini sebagai bulan yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpilihnya bulan Ramadan dikarenakan satu sebab yang paling utama. Sebabnya adalah di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ramadan menjadi mulia karena Al-Qur'an. Ramadan menjadi terhormat karena Al-Quran. Maka kita pun juga demikian. Manusia jika ingin terhormat, ingin mulia, maka hendaklah dia mendekat dengan Al-Quran. Hendaklah dia akrab dengan Al-Quran. Hendaklah Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hatinya, diletakkan di dalam fikirannya, diletakkan di dalam perasaannya, memandu di dalam jalan hidupnya. Para wali murid dan juga siswa-siswi SMP IT Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambut bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia ini tidaklah pantas sekiranya kita tidak mempersiapkan diri. Persiapkanlah diri kita dengan beberapa hal yang sangat dibutuhkan, yang akan mengantarkan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang pertama adalah persiapan fisik. Tentunya bulan Ramadan ini merupakan pelatihan bagi kita semuanya untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas iman kita, kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas kedekatan kita dengan Al-Qur'an, kualitas bagaimana qiyam kita, tahajud kita, tarawih kita, dan juga kualitas-kualitas yang lainnya yang sangat kita butuhkan di dalam menjalani kehidupan ini. Maka perlu disiapkan persiapan fisik, begitu juga persiapan ilmu, karena sesungguhnya ibadah tanpa ilmu, amal tanpa ilmu akan menjadikan amal kita sia-sia. Al-ilmu qoblal amal, ilmu terlebih dahulu sebelum amal. Ini menjadi prinsip dalam Islam. Kita harus belajar kembali, mengolah kembali apa yang mestinya kita ketahui tentang hukum-hukum puasa. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang membatalkan, apa yang tidak membatalkan. Kemudian selanjutnya adalah persiapan yang kaitannya dengan kemampuan kita untuk berbagi dengan yang lain, yaitu persiapan maliyah, persiapan harta. Karena di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, berbagi dengan yang lainnya. Maka mestinya kita perlu persiapan. Apa yang bisa kita bagikan untuk orang lain agar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu disiapkan. 30 hari atau 29 hari yang akan datang, ini adalah momen-momen yang sangat penting agar kita bisa berbagi dengan yang lain. Kemudian selanjutnya, selain persiapan fisik, persiapan ilmu, persiapan harta, juga persiapan hati dan jiwa kita. Kita harus merasa bergembira dengan datangnya Ramadan. Jangan sampai kita merasa Ramadan ini menjadi beban bagi kita, menjadi suatu yang menghalangi kesenangan-kesenangan kita, sehingga kita tidak suka dengan datangnya Ramadan. Jika ada seorang yang merasa seperti itu, harus diperbarui lagi ya. Harus menilik lagi ke dalam diri hatinya sendiri, bahwa perasaan-perasaan seperti ini tidaklah baik.
Apalagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mestinya ketika diperintahkan oleh Allah suatu hal, kita segera untuk meresponnya. Para wali murid, siswa dan siswi SMP IT Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak Ramadan ini memiliki keistimewaan bagi kita, disebut sebagai satu syahrul khair, bulan kebaikan. Yang kedua syahrul Quran, bulan Al-Quran. Yang ketiga syahrul qiyam, bulan qiyam. Yang keempat adalah syahrul siyam. Sudah barang tentu ini yang harus kita lakukan. Syahrul al-khair, dikarenakan bulan Ramadan ini adalah merupakan waktu di saat peluang-peluang kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka luas kepada siapapun yang ingin berbuat baik di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Apalagi jika disempatkan untuk memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Sebanyak mereka berpuasa, kita berikan buka puasa, maka sebanyak itu pula pahala yang akan kita dapatkan tanpa berkurang sedikit pun. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalaupun kita tidak mampu memberikan buka puasa dengan porsi yang mewah, dengan porsi yang mahal, maka lakukanlah sebagaimana yang bisa kita lakukan. Wa in kana madqatu labanin au syarbata ma'in, sekalipun kita mampu hanya satu gelas susu atau bahkan mungkin hanya seteguk air, maka lakukanlah. Kita melakukan ini bukan untuk bermewah-mewah dalam memberi, tapi kita melakukan ini semata-mata merespon panggilan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala. Pahala siapa? Pahala orang-orang yang berbuka. Kita akan mendapatkan pahala yang sama, berbagi kebahagiaan dengan mereka. Sebaliknya, orang yang diberikan sesuatu untuk berbuka puasa, semestinya dia menerima. Jangan sampai dia memandangnya dengan pandangan yang sinis. Kenapa saya hanya diberi dengan satu teguk air, satu botol air mineral, satu gelas air mineral? Jangan seperti itu. Semuanya juga harus memberikan kesempatan orang lain untuk berbuat baik. Atau yang lainnya kita bisa memberikan selain makanan dan minuman, juga bersedekah dengan bentuk yang lainnya, dalam bentuk harta, untuk amal-amal kebaikan, pos-pos kebaikan yang lainnya untuk kemaslahatan umum. Syahrul khair. Kemudian yang kedua adalah syahrul qiyam, bulan yang di saat itu kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak qiyam. Qiyam yang dimaksud adalah qiyamul lail berbentuk sholatul tarawih atau qiyamul lail berbentuk tahajud. Kita mestinya harus memahami bahwa di bulan Ramadan ada qiyam sholatul tarawih. Ada juga qiyam sholatul tahajud. Sholatul tarawih ini menjadi keniscayaan bagi semua orang-orang yang berpuasa. Tapi mestinya kita tambahkan lagi, kuatkan lagi kedekatan kita kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan sholatul tahajud. Dan ini menjadi ciri khas orang-orang soleh, salafus soleh, yang sudah mereka contohkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Para wali murid, siswa-siswi Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Syahrul Al-Quran, bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran ini menandakan bahwa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan semuanya mulia. Karena apa? Karena diturunkannya Al-Quran. Maka semestinya kita juga fokus bagaimana kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Paling tidak kita bisa menghatamkan Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan. Akan lebih baik lagi kita bisa khatamkan 4 kali dalam bulan Ramadan. Lebih banyak lebih baik. Karena tidak ada ruginya sama sekali ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran ini sebagai
alat yang bisa menjadikan dosa-dosa kita tergugurkan. Semua daki-daki, kotoran-kotoran di dalam jiwa kita akan dibersihkan dengan Al-Quran. Ketika kita melantunkan Al-Quran, maka dia akan bergema di dalam pikiran kita, bergema di dalam hati kita. Semua akhirnya kita, jasad kita semuanya diwarnai, dihiasi dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi satu-satunya teman setia di dalam kehidupan kita di dunia dan sampai akhirat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih setia daripada Al-Quran. Ketika kita meninggal, semua akan meninggalkan kita. Orang tua kita, ayah dan ibu kita, keluarga kita semuanya akan meninggalkan kita. Kita akan sendirian di alam kubur. Kemudian kita juga akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan meninggalkan kita, tapi hanya satu yang tersisa yang akan bersama kita di alam kubur sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Al-Quran. Maka jangan sia-siakan Ramadan ini untuk melatih kedekatan kita dengan Al-Quran. Al-Quran ini akan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini akan menjadi teman kita di alam kubur. Al-Quran ini akan menjadi syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hiasi hidup kita dengan Al-Quran. Jangan sampai satu hari pun kita tinggalkan tidak membaca Al-Quran. Para wali murid, siswa dan siswi SMP IT Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir tentunya disebut sebagai Syahrus Syam, yang menandakan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk berpuasa penuh di bulan Ramadan. Semua harus sadar bahwa kewajiban ini yang merintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang tua kita, bukan ayah ibu kita, bukan kakek nenek kita, bukan ustadz ustazah, guru-guru, bukan. Yang merintahkan ini adalah yang menciptakan langit dan bumi. Ini menjadi kewajiban, bukan suatu hal yang sunnah, fardu. Maka barang siapa yang bermain-main dengan puasa ini, dengan sengaja berbuka di siang hari bulan Ramadan, maka langsung akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah murka, maka Allah akan melakukan apapun yang Dia kehendaki. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa yang intinya barang siapa yang sengaja berbuka di siang hari bulan Ramadan, maka tidak akan bisa ditebus sekalipun dia berpuasa setahun penuh. Jadi gak bisa seorang berbuka satu hari, kemudian besok setelah Ramadan saya tebus dengan sehari. Sehari apalagi? Satu tahun penuh saja tidak bisa diterima di sisi Allah. Itu artinya apa? Artinya Allah sangat serius. Artinya Allah sangat murka jika ada hambanya yang bermain-main dengan puasa ini. Tidak boleh. Haram hukumnya bagi seorang muslim meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada sebab-sebab syar'i yang diperbolehkan untuk meninggalkannya. Di antaranya karena sakit, yang jika dia berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah. Atau mungkin karena sudah tua, kalau dia berpuasa maka akan mengganggu kesehatannya. Atau yang lainnya, orang yang hamil jika dia berpuasa maka akan mengganggu kehamilannya sesuai dengan petunjuk dari dokter. Atau apapun yang disebabkan oleh sebab-sebab yang syar'i, musafir juga demikian. Ini adalah sebab-sebab syar'i yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Para siswa-siswi santri SMP IT Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 4 hal ini yang menjadi status bulan Ramadan. Jika kita perhatikan, yang pertama sebagai syahrul khair, ini artinya apa? Artinya masing-masing kita harus meningkatkan kualitas kebaikan diri kita masing-masing. Yang sudah baik dipertahankan dan ditambahkan. Yang belum baik maka dinaikkan statusnya menjadi orang yang baik. Baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain.
Kemudian yang kedua, bulan puasa ini mengajak kita untuk meningkatkan status level kita dari orang yang biasa-biasa saja dalam sholatnya, dalam kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus dinaikkan. Kedekatannya kepada Allah harus dinaikkan, ditambahkan. Bukan hanya sekedar sholat tarawih, apalagi sholat 5 waktu saja, tadi ditambahkan dengan perjuangan sedikit untuk bangun di tengah malam. Kemudian yang ketiga, bahwa bulan Ramadan ini sebagai bulan puasa, ya, sebagai bulan puasa, bulan Al-Quran, ya, sebagai bulan Al-Quran. Maka kedekatannya dengan Al-Quran juga harus dinaikkan levelnya, ditingkatkan. Karena Al-Quran sebagai panduan hidupnya, maka dia harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak ada panduan yang terbaik kecuali Al-Quran. Kemudian yang terakhir, Al-Quran sebagai bulan puasa. Ini artinya apa? Puasa itu menahan nafsu, menahan segala syahwat, baik syahwatul batan, syahwat perut, syahwatul farj, syahwat kemaluan, atau syahwat yang lainnya yang kira-kira mengganggu di dalam perjalanan hidup kita, bahkan sampai-sampai bisa merusak kehidupan kita. Maka kita dilatih di dalam puasa ini. Hadirin yang dirahmati Allah, para wali, murid, dan juga siswa-siswi SMP IT Hidayah, barangkali itu yang bisa kita renungi terkait dengan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini. Nantinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kita semuanya kekuatan, berikan kita kesehatan, membukakan kita pintu-pintu kemudahan untuk melaksanakan amal ibadah di bulan suci ini, sehingga kita terlahir sebagai manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang punya kualitas tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kehidupan manusia, dia terhormat, dia mulia. Di hadapan Allah, dia juga terhormat dan mulia, ditempatkan di tempat yang tinggi. Barakallahu fikum wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.